Selamat pagi anak-anak, kelas 5 dan 6 kita akan memulai devosi kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur karena pagi hari ini kami bisa kembali bangun pagi, bahkan kami bisa sekutu bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami, kiranya kami bisa mendengarkan dengan baik dan belajar dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, Bapak akan melanjutkan bagian kedua dari topik tentang 1 Samuel pasal 20 yang Bapak di bagian yang pertama di minggu lalu sudah sampaikan bahwa bagian ini adalah berkelanjutan. Jadi jika kalian belum menyaksikan yang bagian yang pertama, Bapak meminta untuk saksikan dulu bagian yang pertama sebelum masuk kepada bagian yang kedua ini. Ya, jadi kita akan melanjutkan ya. Bapak akan sedikit mengulas kembali apa yang minggu lalu sudah kita bahas, yaitu penderitaan atau kesusahan atau kesulitan terjadi kepada semua orang ya. Jadi kepada orang yang baik, kepada orang yang jahat. Di dalam 1 Samuel pasal 20 kita melihat bahwa Daud mengalami kesulitan atau mengalami penderitaan, bahkan hampir mati. Jadi Bapak menekankan kembali bahwa penderitaan itu atau kesusahan, kesulitan mirip seperti hujan ya, tidak mengenal siapa yang baik dan siapa yang jahat. Yang tidak baik, yang baik semuanya mendapatkan penderitaan atau kesulitan. Kalau kita melanjutkan, anak-anak, kita melanjutkan di bagian kedua ini, ya. Minggu lalu kita sudah bahas sampai ayat yang keempat ya. Lalu di ayat yang kelima, kalau kita baca itu dialog dari Daud dan Yonatan tentang bagaimana mereka ya, Daud masih menyampaikan kenapa ya, masih bertanya-tanya kenapa harus begitu cara dari Saul ya, dan Yonatan dengan sebagai sahabat menyatakan bahwa dia akan melindungi Daud ya, dan Bapak akan baca beberapa bagian saja di ayat berikutnya ini. Bapak akan langsung masuk ke ayat yang ke-12 ya. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, "Demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu ini aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu." Jadi itu yang ayat ke-12. Jadi Yonatan berusaha untuk melindungi Daud ya. Yonatan berusaha untuk melindungi Daud dari ayahnya sendiri, yaitu Saul ya. Yonatan mengatakan, kalau nanti ayahku kondisi hatinya sedang baik atau dia sedang tidak marah ya terhadap Daud, aku akan sampaikan melalui orang suruhanku, kata Yonatan begitu ya. Jadi ini adalah bagian bahwa Yonatan melindungi ya. Yonatan bahkan di sini dikatakan demi Tuhan Allah Israel begitu ya. Jadi memang Yonatan itu begitu baik hatinya melindungi Daud. Bapak kan baca ayat 14. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan dari setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Ya, jadi ini adalah bagian dari kalimat lanjutan dari Yonatan ya. Jadi begitu baiknya Yonatan mau melindungi Daud begitu ya. Jadi kalau kita lihat anak-anak,
Bapak akan masuk kepada apa yang bagian kedua yang perlu kita perhatikan atau kita catat di dalam tema penderitaan atau kesulitan. Ternyata ya Tuhan hadir di situ ya. Ternyata Tuhan hadir. Ternyata di dalam penderitaan dari Daud, di dalam kesusahan Daud, di dalam kesulitan Daud ya, Tuhan hadir di dalam kondisi tersebut. Jadi Tuhan tidak meninggalkan ya. Tuhan tidak meninggalkan Daud ya. Di dalam sejarah ya, di dalam sejarah yaitu di masa lampau gitu. Dalam sejarah gereja ada pandangan-pandangan yang mungkin juga masih ada sampai sekarang ya, yang kurang tepat kalau menggambarkan tentang kebaikan dan kejahatan ya. Ada satu ajaran Manichaeism ya, atau Manichaeisme ya. Bisa anak-anak mungkin ulang ya. Manichaeisme ya. Manichaeisme ya. Jadi ajaran ini menyatakan bahwa Allah dan setan itu setara ya. Jadi setara dia. Jadi kalau kita lagi kondisinya baik, berarti Allah lagi menang. Ya. Kalau kita kondisinya lagi tidak baik, misalkan sekarang ini ada wabah, ada virus ya, berarti setan lagi menang, begitu. Itu ada satu pendapat yang menyatakan seperti itu. Ajaran itu di abad keempat kira-kira sudah dinyatakan sesat oleh gereja. Tapi sebenarnya pandangan itu masih ada sampai sekarang ya. Kita mungkin tidak sadar, kita bilang, gimana ya Tuhan ya? Mungkin dalam kondisi sekarang ya. Apakah ada Tuhan di dalam kondisi sekarang? Kondisi manusia menderita ya. Kalau kamu lihat di dalam dunia ya, sekarang kalau Bapak lihat di hari ini ya, sudah sekitar 4 juta orang yang terinfeksi virus COVID-19 ya. Sudah sekitar 4 juta orang. Ya, jadi bagaimana mungkin Allah yang baik mengizinkan kondisi seperti ini terjadi begitu. Maka orang akan menyatakan bahwa berarti ini kondisi seperti ini setan menang, Allahnya kalah begitu. Apakah seperti itu? Kalau kita seperti itu berpikirnya, berarti kita sama dengan pemikiran dari Manichaeisme tadi ya, yang menyatakan bahwa Allah dan setan itu setara begitu. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Allah lebih tinggi ya. Bagaimana kita bisa tahu? Ayo. Di dalam kitab Kejadian sudah dinyatakan nubuatan bahwa Allah itu sudah mengalahkan kejahatan. Allah sudah mengalahkan maut. Allah sudah mengalahkan setan. Ya. Di Kejadian pasal yang ketiga ya, nanti anak-anak bisa lihat bahwa setan itu dikalahkan. Siapa yang mengalahkan? Itu ada di kitab Perjanjian Baru ya, yaitu Kristus ya, melalui salib Tuhan Yesus. Kristus, Tuhan Yesus ketika disalib sudah mengalahkan kejahatan, sudah mengalahkan maut ya, sudah mengalahkan dosa. Maka pandangan tadi yang menyatakan bahwa Allah dan setan itu setara atau sama, seimbang, yang menyatakan bahwa Allah itu sama setan ganti-gantian menangnya, itu keliru ya, itu salah. Di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, Allah tetap hadir. Di dalam kesulitan Daud, yang hampir mati dikejar-kejar, Allah tetap hadir. Bagaimana dengan orang yang baik yang mati, Pak? Nah, iya, Allah tetap ada. Allah tetap hadir, ya. Bagaimana saya lihat film begitu ya, atau lihat film-film orang baik itu menderita, orang baik itu banyak yang kesulitan begitu ya. Apakah Allah tetap ada? Allah tetap hadir. Jadi, di dalam kondisi yang seperti apapun, di dalam hal yang seperti apapun, mau itu dalam kondisi yang baik ketika anak-anak
kelas 5 dan 6 mungkin mendapat nilai yang baik di sekolah, ya, bisa mengerjakan tugas dengan baik, Allah tetap hadir. Ketika harus mendapat nilai yang kurang baik, ketika tidak mengerjakan PR mungkin dan mendapat pendisiplinan dari guru, Allah tetap hadir. Ya. Allah tetap ada. Ya. Jadi, Bapak ingin menegaskan bahwa di dalam penderitaan kita, di dalam kondisi yang seperti ini, ya, di dalam kesusahan-kesusahan kita, Allah tidak meninggalkan. Allah tidak meninggalkan dunia, Allah tidak meninggalkan anak-anaknya. Ya, kalau di dalam kisah Daud tadi, ya, di 1 Samuel 20, ya, Allah hadir melalui siapa? Melalui Yonatan. Apakah hanya melalui Yonatan? Tidak. Banyak, ya. Banyak kisah Allah itu menolong Daud. Ya. Nah, sekarang, Pak, kok saya tidak merasakannya? Allah itu hadir melalui teman-teman saya. Nah, kalau kita tidak merasakan, bukan berarti Allah itu tidak hadir. Bisa saja sebenarnya Allah itu hadir melalui orang tua kita, melalui teman-teman kita di sekitar yang mengingatkan kita, melalui guru-guru kita. Jadi kehadiran Allah tidak ditentukan oleh suka atau tidaknya kita. Kehadiran Allah itu ditentukan oleh Allah itu sendiri, dan Allah bisa pakai orang-orang di sekitar kita. Allah bisa pakai papa mama, Allah bisa pakai oma opa, ya. Allah bisa pakai teman-teman kamu, Allah bisa pakai tetangga, ya. Jadi di dalam kondisi penderitaan seperti apapun, Allah hadir. Ya, itu bagian kedua yang Bapak sampaikan, Bapak tekankan. Bapak rindu anak-anak supaya kita memahami, kita menyadari bahwa kondisi sulit seperti apapun, kondisi yang sesedih apapun, ya, baik itu ketika kita mengalami kedukaan, ya, mungkin ada saudara atau ada orang terdekat kita yang meninggal, gitu ya. Kita tetap menyatakan kepada diri kita bahwa Allah tetap hadir. Allah tetap hadir di dalam kehidupan kita, di dalam hal-hal yang kelihatannya sulit, hal-hal yang kelihatannya tidak baik. Jadi, Bapak ingin mengajak anak-anak bertanya kepada kita, apakah sudah merasakan kehadiran Allah? Ya. Apakah sudah merasakan kehadiran Allah di dalam kondisi-kondisi yang tidak nyaman, kondisi-kondisi yang tidak enak? Ya, kiranya Tuhan memberkati kita di dalam menjalani sepanjang hari ini, dan kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam kondisi yang enak, di dalam kondisi yang tidak enak, di dalam kondisi apa. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk menyadari bahwa Allah begitu nyata hadir dalam hidup kami. Seperti kehadiran Allah di dalam hidup Daud, di dalam kondisi-kondisi yang sulit, kami juga mau menyadari bahwa Allah hadir di dalam kehidupan kami. Bahkan Allah berkuasa atas setan. Allah sudah mengalahkan maut, Allah sudah mengalahkan kejahatan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin.